Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sebagai manusia, setiap orang memiliki harapan dalam hidupnya. Adalah sebuah kebahagiaan jika harapan dari setiap orang itu kemudian menjadi sebuah kenyataan. Sehingga setiap orang yang memiliki harapan dan harapan itu menjadi sebuah kenyataan, maka hatinya pasti bersukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ini berbicara tentang umat yang menaruh pengharapan, khususnya pengharapan akan pembebasan mereka dari tanah pembuangan di Babel. Umat yang mengalami pembuangan, hidup dalam kesukaran, hidup dalam penderitaan. Harapan mereka tentunya penderitaan, pergumulan kehidupan yang mereka hadapi akan segera berakhir. Tetapi kenyataan yang mereka terima, penderitaan itu tetap saja hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Harapan umat bahwa pergumulan kehidupan yang mereka alami di tanah pembuangan bisa segera berakhir. Harapan inilah yang memberikan umat kekuatan supaya mereka terus menaruh pengharapan, dan pengharapan akan menjadi kenyataan dengan satu syarat, bahwa umat haruslah beriman dan percaya kepada Allah. Dalam situasi dan kondisi seperti umat yang ada dalam pembuangan, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel adalah sebuah nubuatan pengharapan bahwa Allah akan memulihkan umatnya. Allah akan membawa pemulihan dan pembaharuan bagi umat yang ada di dalam pembuangan. Memang bagi umat Allah, janji pemulihan ini menjadi kekuatan supaya mereka terus menaruh pengharapan kepada Allah. Apa yang disampaikan melalui nubuatan Nabi Yehezkiel ini mau membawa umat untuk menaruh percaya bahwa pemulihan akan dinyatakan oleh Allah melalui hambanya Daud. Memang dalam masa pembuangan, Daud sudah tidak ada lagi. Yang ada dalam pembuangan itu tinggallah sebuah harapan bahwa ada pemulihan yang akan diterima oleh umat Allah. Siapakah yang nantinya akan memulihkan umat? Siapakah yang akan menggenapi harapan-harapan mereka? Sesuai dengan nubuatan Nabi Yehezkiel ini, maka Allah sendirilah yang akan bertindak. Allah sendiri yang akan memberikan pemulihan bagi umat. Sehingga janji pemulihan ini tetap dipegang sebagai sebuah harapan bahwa tangan Tuhan yang kuat adalah tangan yang sanggup membebaskan umat dari pembuangan di Babel. Memang janji Tuhan sebagaimana yang disampaikan melalui nubuatan para nabi, pembuangan di Babel
akan terasa panjang dan terasa berat. Umat akan berada di pembuangan sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Tetapi dalam masa-masa itulah Allah tetap setia dengan janjinya. Memang kalau kita membaca kitab Esra, membaca kitab Nehemia, maka kita akan tahu bahwa pemulihan itu dilaksanakan oleh Allah. Apa yang disampaikan dalam nubuatan Nabi Yehezkiel ini tidak hanya menunjuk kepada pembebasan umat ketika mereka kembali dari pembuangan, tetapi lebih jauh lagi, nubuatan ini mau menunjuk bahwa Allah akan membebaskan setiap orang percaya. Allah akan membebaskan umatnya dengan mempersatukan mereka dalam satu kesatuan umat Allah. Gambaran tentang Allah yang mempersatukan kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan menjadi sebuah bukti bahwa Allah sanggup mempersatukan umatnya. Allah sanggup mengumpulkan mereka dari tanah pembuangan dan menyatukan mereka dalam janji pemulihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka harapan itu menjadi kekuatan bagi kita. Ada harapan-harapan dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Sebagaimana seorang yang sakit, pengharapan dari orang yang sakit itu adalah dia beroleh kesembuhan. Sehingga ketika kesembuhan itu datang, maka kesembuhan itu menjadi bagian sukacita dalam hidup. Tetapi harus kita ingat bahwa harapan itu juga haruslah diusahakan. Harapan itu haruslah dikerjakan dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan yang kuat menolong kita untuk mewujudkan harapan-harapan kita dapat terpenuhi. Dalam situasi dan kondisi yang sulit, dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini, kemanakah kita menaruh pengharapan? Adakah pengharapan kita untuk pemulihan atas kembalinya kehidupan kita? Kehidupan yang normal, kehidupan seperti hari-hari kemarin. Kita percaya bahwa dengan menaruh pengharapan bahwa tangan Tuhan sanggup menolong kita, kita beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah percaya, karena dalam kehidupan kita dengan iman kita berjalan menempuh kehidupan ini. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan, tapi percayalah bahwa janji Tuhan adalah janji yang Dia genapi. Berpeganglah senantiasa kepada Tuhan akan janjinya bahwa pemulihan itu akan Dia wujudkan, tidak hanya terjadi kepada umatnya di tanah pembuangan, tapi pemulihan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Biarlah sukacita dalam pengharapan iman kita senantiasa menguatkan kita di sepanjang kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.